Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan puasa. Dan melanjutkan pembahasan pembatal puasa, sisa satu hadits. Setelah itu masalah kodok, dan dengannya kita selesai pembahasan tentang puasa wajib. Setelah itu masuk di pembahasan puasa sunnah, kemudian pembahasan i'tikaf, dan akan selesai dari hukum seputar puasa, kemudian masuk di pembahasan haji, baru jual beli. Kalau haji pendek saja, karena pembahasan haji tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak. Kita lihat hari ini, kita baca 2 hadits sisa sebelum puasa sunnah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyata wa ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anhuma qalata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaktasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun hadithi ummi Salamata wala yaqdi. Kata beliau dari Aisyah dan Ummu Salamah, 2 orang dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan belum masih junub dari jima. Junub dari berhubungan suami istri. Sudah masuk waktu subuh. Kemudian belum mandi dan tetap puasa. Dan tetap berpuasa. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ditambah oleh Imam Muslim dari hadits Ummu Salamah adalah Nabi SAW tidak qada. Tidak qada. Ini masalah ringan insyaAllah. Yaitu apakah ketika seorang junub bersama istrinya di malam hari di bulan Ramadan, atau ada orang mimpi di malam hari di bulan Ramadan, apakah wajib dia mandi sebelum adzan atau bagaimana? Iya. Ini pembahasan. Jelas penggambaran dari hadits Aisyah dan Ummu Salamah. Siapa yang junub di malam hari, kemudian dia akhirkan mandinya sampai setelah masuk waktu subuh, itu tidak membahayakan puasanya. Tidak membahayakan puasanya. Tidak ada qada, tidak ada kafarah. Karena yang pekan lalu, yang puasanya berbahaya, ada qada, ada kafarah, itu kalau dia datangi siang hari di bulan Ramadan. Adapun dia datangi malam hari, kemudian dia mandinya saat masuk siang, maksudnya masuk siang itu kan awalnya adalah setelah adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah, itu pindah dari malam ke siang. Sudah masuk pagi. Iya. Jadi yang dilarang itu kalau sudah masuk waktu untuk menahan
dari makan dan minum serta jima. Itu baru ada hukum batal puasa, wajib qada, wajib kafarah. Adapun sebelum itu walaupun dia lambat mandinya, tidak ada qada, tidak ada kafarah, puasa tetap sah. Puasa tetap sah. Dan ini dinukil oleh para ulama rahimahumullah kesepakatan bahwa junub tidak membahayakan puasa jika itu dilakukan sebelum masa wajibnya menahan dari makan, minum, atau mendatangi istri. Ini perkara yang jelas. Perkara yang jelas di dalam syariat kita. Sekaligus memberikan ilmu kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu bukan dilarang mendatangi istri. Enggak. Karena sebagian orang di bulan Ramadan tidak datangi istri sama sekali. Malam tidak pula siang. Tidak siang, tidak pula malam. Tidak. Yang dilarang adalah siangnya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun sebelum terbit fajar, setelah terbenam matahari, boleh. Iya, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Dan kalau masuk waktu belum mandi junub, tidak membahayakan puasa. Itu tidak membahayakan puasa. Semua ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Ini hadis mengisyaratkan pembahasan qada dalam puasa Ramadan. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa meninggal dan ada utang puasanya, maka yang puasa menggantikannya adalah walinya. Yang puasa menggantikannya adalah walinya, yaitu ahli warisnya. Yang puasa menggantikannya adalah walinya, yaitu dalam hal ini adalah ahli warisnya. Hadis ini fikih utamanya adalah pembahasan orang yang meninggal dalam keadaan punya utang puasa. Utang puasa Ramadan atau utang puasa nadar. Puasa-puasa wajib. Iya, puasa-puasa wajib. Iya. Dia meninggal, belum dia qada. Belum dia qada. Hadis yang ada di buku jelas mengisyaratkan bahwa yang mengqadanya adalah walinya, ahli warisnya. Yang mengqadanya adalah walinya. Dalam hal ini adalah ahli warisnya. Adalah ahli warisnya. Ini yang difatwakan oleh Syekh Mukbil, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula sebelumnya dipilih oleh Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibn Hazm Al-Dhahiri, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Karena hadis yang kita baca tadi. Tapi hukumnya apakah wajib atau sunnah? Itu pembahasan berikutnya. Jadi disyariatkan kalau dia punya utang puasa, walinya menggantikannya. Tapi ini menggantikannya wajib atau sunnah. Kalau ini diperselisihkan. Hukumnya. Ya. Hukum walinya ya menggantikannya. Menggantikan puasanya. Ini para ulama berselisih. Mayoritas ulama mereka berpendapat ini adalah
hukumnya sunnah, tidak wajib. Mayoritas ulama mereka menjelaskan ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Bahkan Al-Imam Al-Haramain belum menukil kesepakatan. Tapi yang benarnya tidak disepakati. Karena menurut Ibn Hazm, orang Zahiri, wajib. Ahli warisnya puasakan. Tapi yang benarnya tidak wajib. Karena yang punya utang bukan ahli warisnya. Yang punya utang adalah si mayit yang meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'." Seorang tidak ada yang dia dapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alla taziru waziratun wa la taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak menanggung dosa yang lain. Tidak menanggung dosa yang lain. Ini ya, dengan ayat-ayat ini kemudian dikompromikan dengan hadis tadi, maka hadis tadi tidak menunjukkan wajib. Itu pendapat mayoritas dan itu insya Allah yang benarnya. Karena yang wajib berpuasa adalah yang meninggal, bukan yang tidak memiliki utang itu. Tidak memiliki utang itu. Apalagi para ulama menjelaskan bahwa kalau terkait dengan utangnya hak Allah, itu dimaafkan. Itu dibangun di atas apa? Maaf. Dibangun di atas maaf. Cuma bukan berarti ahli waris bermudahan untuk tidak menggantikan puasanya. Dan juga sebagian ulama berkata, boleh dia ganti dengan makanan. Berapa hendak dia puasa, berapa lama dia hendak puasa, boleh dia kasih makan dari harta peninggalannya. Dari harta peninggalannya. Kalau mereka tidak mau puasakan. Kalau mereka tidak mau puasakan. Nah, sekarang dalam hadis ini juga terdapat pembahasan isyarat wajibnya qada bagi yang hidup. Kan orang yang meninggal kalau punya utang puasa, Nabi bilang soma anhu waliyuhu, maka walinya puasakan. Walinya menggantikan puasanya. Ini orang yang sudah meninggal. Bagaimana kalau orang yang hidup? Tentunya lebih wajib dia apa? Qada. Karena penulis tidak menyebutkan hadis lain terkait dengan pembahasan qada, kita bahas di sini. Hadis ini menjelaskan wajibnya qada bagi orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita sudah sampaikan sebelumnya, ada golongan yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib qada. Di antaranya musafir. Orang sakit. Sakitnya yang diharapkan kesembuhannya. Kalau sakit tidak diharapkan kesembuhannya, dia bukan qada, tapi apa? Fidyah. Ini orang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Iya. Sakit yang dia akan sembuh. Ini dua golongan. Kemudian juga berdasarkan pendapat yang kuat, orang yang sedang hamil. Orang yang sedang menyusui. Walaupun ada perselisihan, ada ulama juga yang berpendapat, dia fidyah, bukan apa? Qada. Tapi bagi yang berpendapat qada, dua orang ini. Sedang menyusui dan orang sedang hamil di bulan Ramadan. Ini 4 golongan. 4 golongan. Atau orang yang sudah lewat juga barusan pembahasan kita di pekan lalu, yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kan di samping dia wajib bayar kafarah, dia juga apa? Dia juga qada. Ini semua yang wajib qada ini disepakati oleh para ulama, dia diwajibkan. Baginya dirinya sendiri tidak boleh digantikan. Karena yang boleh digantikan dengan orang lain, ahli waris adalah siapa? Yang meninggal. Adapun yang masih hidup, dianya yang wajib mengganti. Setelah itu pembahasannya, apakah orang yang mengganti puasa Ramadan harus dia ganti berturut-turut, misalnya 3 hari langsung dia lakukan, sehari 2 hari langsung 3 hari berturut-turut, hari ini, besok, lusa. Kalau 15 hari harus mulai dari hari ini misalnya sampai 15 hari kemudian. Apakah wajib begitu atau boleh dipisah-pisah? Bulan ini dilakukan 3 hari, bulan depan lagi 3 hari,
depannya lagi, depannya lagi. Ini pembahasan di kalangan ulama fikih. Sebagian para ulama dalam hal ini adalah orang-orang dohiriyah. Karena orang-orang dohiriyah itu rata-rata mereka berpegang dengan dohir nas yang nampak dari dalil. Orang-orang dohiriyah berpendapat wajib berurut. Seperti puasa Ramadan kan wajib berurut. Mulai dari hari pertama masuk Ramadan sampai hari ke 29 atau 30. Kan wajib berurut. Maka kata mereka kodonya juga harus wajib berurut. Apalagi kata mereka firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratim min rabbikum." Bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Rob kalian. Dibilang bersegera. Orang yang mengakhirkan sengaja tunda melakukan sekarang sehari besok lalu pekan depan atau bulan depan lagi, ini kan sengaja, dia tidak bersegera. Kata mereka dia tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu taala tidak harus berurut. Boleh diputus-putus. Bulan ini sehari, 2 hari, bulan depan lagi, atau pekan ini, pekan depannya lagi. Boleh diputus-putus. Ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Dan ini pendapat tentunya yang kuatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa di Ramadan, Allah katakan dalam masalah kodonya, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka dia ganti di hari yang lain. Apakah di situ dia bilang hari yang lain itu diurut? Tidak. Kan cuma Allah katakan wajib dia ganti di hari yang lain. Itu kewajibannya. Tidak ada kewajiban lain. Tidak ada keharusan dia urut dalam menggantinya. Ini tentunya alhamdulillah pendapat yang ringan juga bagi kaum muslimin. Di samping ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Ada pun ayat yang dipakai oleh pendapat yang pertama, betul bahwa kita disuruh bersegera. Tapi bersegera ini kan ada juga hal-hal yang boleh diakhirkan. Seperti puasa Ramadan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha boleh berkata di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, juga dinukil dari riwayat Imam Muslim, beliau katakan, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan." Saya punya utang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu hatta ya'ti Sya'ban. Saya tidak mampu untuk mengkodonya sampai datang Sya'ban. Ini Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya harus segera, pasti Nabi suruh istrinya ganti segera. Pokoknya di 2 Syawal harus. Di 2 Syawal harus. Karena kan menurut orang Zahiriyah harus apa? Segera. Namanya segera kan 1 Syawal kan tidak boleh puasa, kan Id. Berarti 2 Syawal harus langsung. Kapan tidak, maka sudah. Tidak boleh. Baginya mengakhirkan seperti itu dan dia akan berdosa. Dia bilang wajib. Tidak. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Aisyah ini, dan itu yang belum dia pahami dari ayat tadi, kan cuma dibilang, maka diganti di hari lain. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha punya utang puasa Ramadan. Dan belum menggantinya kapan? Sya'ban. Sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan. Ini tentunya pendapat yang kuat insyaAllah. Kemudian pembahasan berikutnya. Tadi kan boleh diakhirkan. Tidak harus berurut. Bahkan boleh diakhirkan sampai apa? Sya'ban. Walaupun dianjurkan untuk bersegera. Dianjurkan. Karena kita tidak tahu bisa hidup nggak sampai Sya'ban. Sehingga nanti tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengganti. Bagi ahli waris. Iya. Sekarang pembahasan berikutnya, ini ketika kita akhirkan, boleh nggak puasa sunnah?
Kan kita boleh akhirkan sampai kapan? Sya'ban. Iya. Boleh nggak kita puasa sunnah? Iya. Sebelum kita mengganti puasa wajib. Ini masalah ramai dibicarakan oleh para ulama kita dalam madhab. Dalam pembahasan fikih madhab. Dalam pembahasan fikih madhab. Terdapat banyak pendapat. Ana akan sebutkan kepada antum 3 pendapat yang terkenal saja. Karena ini pembahasan tahunan. Biasa musiman. Pasti ketika setelah Ramadan, antum mau puasa Syawal. Mau puasa Syawal. Ini pertanyaan sering kita dapatkan di bulan Syawal. Boleh nggak saya puasa Syawal sementara masih ada utang Ramadan? Misalnya safar, sakit, ibu hamil, atau menyusui, atau perempuan haid, atau nifas di bulan Ramadan. Kan harus qadha. Boleh nggak puasa Syawal dulu, yaitu 6 hari di bulan Syawal kan? Utama. Siapa yang mengikutkan 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal, maka keutamaannya seperti puasa berapa? Seperti puasa setahun. Seperti puasa setahun. Sekarang dapat masalah. Boleh nggak puasa Syawal 6 hari setelah di bulan Ramadan, sementara masih ada utang puasa Ramadan? Ini para ulama kita rahimahumullah ta'ala, mereka berselisih pendapat. Ana akan sebutkan kepada antum, karena memang biasanya di bulan Syawal sering kita dapatkan orang bingung. Karena kadang ustadz pulang, mereka mengatakan ini, si pulang lagi mengatakan ini, si pulang lagi mengatakan ini. Kadang tidak disyaratkan ada khilaf atau tidak. Sehingga kadang mereka bingung, mendapat jawaban dari sini bilang boleh, mendapat jawaban dari sini tidak boleh. Dan memang masalah ini ada perselisihan. Ada 3 pendapat dari kalangan para ulama kita. Pendapat yang pertama. Di antara ulama kita ini dinukil dari pendapat Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini pendapat Abu Hanifah dan satu riwayat dari siapa? Imam Ahmad. Mereka katakan boleh saja selama waktunya masih luas. Kan misalnya Syawal, puasa sunnah 6 hari setelahnya. Apakah untuk mengqadha Ramadan masih luas atau sudah sempit? Kan masih luas. Masih berapa bulan lagi? Kan Ramadan ditambah Syawal, berarti masih 10 bulan lagi kan? Atau 9 bulan dikurangi lagi Ramadan berikutnya. Masih luas waktunya. Boleh selama masih luas waktunya. Tapi kalau sudah sempit waktunya tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Kami ulangi, ini pendapat dari Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Aisyah tadi yang kami sebutkan. Aisyah punya utang Ramadan. Kapan belum puasa? Kapan belum ganti? Di Sya'ban. Di bulan sebelum Ramadan. Apakah Aisyah tidak pernah lakukan puasa sunnah? Paham pertanyaannya? Tentunya belum puasa 6 hari bulan Syawal. Kan itu utama besar. Tentunya belum puasa Muharram. Tentunya belum puasa Arafah. Tentunya. Iya kan? Iya. Kita tidak bisa pastikan bilang Aisyah tidak pernah berpuasa. Dia cuma qadha saja. Tidak pernah melakukan puasa apa? Sunnah. Tidak bisa seperti itu. Ini pendapat. Adapun kalau sempit waktunya, tentunya ini kaidahnya tidak boleh kita melakukan sunnah dan menelantarkan yang wajib. Kalau sudah sempit waktunya, adapun luas, boleh. Tidak ada yang menghalanginya. Pendapat kedua, boleh tapi makruh. Nah ini tambahannya. Kalau tadi boleh, selama waktunya masih luas. Kalau pendapat yang kedua, boleh tapi makruh. Kata mereka, yajuzu ma'al karohah. Boleh tapi makruh. Ini pendapat dari orang Malikiyah.
Pendapat dari orang apa? Malikiyah. Jadi antum jangan heran kalau mendengar nanti orang ada dari orang-orang yang menjawab boleh tapi makruh, hal itu dibenci. Ini pendapat dari orang Malikiyah. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Mereka katakan ya, kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada udzur, boleh diakhirkan. Misalnya dia tidak berpuasa karena haid, udzur. Dia tidak berpuasa karena safar, udzur syar'i. Dia tidak berpuasa karena sakit, udzur syar'i. Boleh diakhirkan. Tapi kalau dia tidak berpuasa tanpa udzur, tidak boleh diakhirkan. Wajib puasa wajib dulu baru puasa sunnah. Ada orang sengaja di siang hari bulan Ramadan dia berbuka. Tidak boleh diakhirkan kodoknya. Wajib dia segerakan. Ini pendapat. Ini sebenarnya ya sama mirip dengan pendapat yang pertama. Hanya saja dia rinci. Kalau tidak pakai udzur, dia tidak ada udzurnya, wajib segera. Itu saja tambahannya. Ini pendapat yang ketiga. Ini pendapat dari orang-orang Syafi'iyah. Dari orang-orang Syafi'iyah. Dan juga mereka berpendapat bahwa qadha itu wajib alal faur. Itu sebabnya. Qadha itu wajib segera. Tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Tapi pendapat yang ketiga ini ya, alal faur, tidak boleh diakhirkan, tentunya tidak kuat. Karena hadis Aisyah kan belum akhirkan sampai Sya'ban. Kalau tidak wajib dikedepankan, tidak boleh diakhirkan, pasti Aisyah lakukan segera. Karena masalah akan berdosa kalau dia akhirkan. Karena dia akhirkan. Dari tiga pendapat ini, ya, yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Karena pokok dari pendalilan mereka adalah apa yang dilakukan oleh istri Nabi kita Muhammad SAW. Nabi waktu itu masih hidup. Iya. Beliau tidak mengganti puasa Ramadannya kecuali di bulan apa? Sya'ban. Ini adalah pemutus dari perselisihan semua. Iya. Kalau itu dibenci makruh, pasti Nabi ingatkan Aisyah. Segera. Walaupun boleh diakhirkan, itu makruh. Itu makruh. Tapi dengan perbuatannya itu menunjukkan boleh diakhirkan mengganti puasa Ramadan, sekaligus pemahaman berikutnya boleh melakukan puasa sunnah walaupun belum mengganti puasa Ramadan. Betul ada hadis ya yang menerangkan bahwa ya orang yang punya utang puasa Ramadan kemudian dia belum qadha dan dia puasa sunnah, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya, tapi itu hadis yang dhaif. Para ulama tidak menyebutkan dan kami sebutkan juga hadis itu di pembahasan buku semua tentang Ramadan. Ini kesimpulan dalam pembahasan qadha. Dalam pembahasan qadha puasa di bulan Ramadan yang kita tinggalkan. Demikian pula ya yang terkait dengan puasa nadar. Demikian pula yang terkait dengan puasa nadar. Kalau dia bernadar, nadar mutlak dalam artian misalnya dia bilang kalau saya begini saya akan berpuasa 3 hari. Dia tidak sebutkan harinya. Dia tidak sebutkan harinya, dia tidak sebutkan bulannya, maka dia bebas, akhirkan. Yang penting dia wajib apa? 3 hari. Walaupun kita katakan dia segerakan lebih bagus. Dia segerakan lebih bagus. Boleh dia puasa sunnah, walaupun dia belum melakukan puasa apa? Nadar. Boleh hal tersebut. Demikian pula puasa kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Kan kafarah sumpah ada orang melanggar sumpahnya. Dia bersumpah kemudian dia langgar. Dia langgar. Kan wajib. Kalau dia tidak bisa bebaskan budak, tidak bisa dia beri makan 10 orang miskin, atau beri pakaian 10 orang miskin, maka dia kafarohnya apa? Berpuasa 3 hari. Boleh enggak dia berpuasa sunnah sebelum dia mengganti puasa kafaroh sumpahnya? Jawabannya juga sama dengan puasa Ramadan. Boleh. Walaupun dia segera melakukan puasa
ya kafaru sumpahnya itu lebih baik. Ya, lebih baik. Sama dengan antum, kalau masalah mau ingin keluar dari silang pendapat di permasalahan, boleh nggak kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, padahal kita belum qada puasa Ramadan. Kalau mau keluar dari silang pendapat, ya puasa saja dulu puasa Ramadan, ganti, habis selesai, baru puasa apa? Syawal. Tapi kalau dikhawatirkan, misalnya tadinya dia punya utang puasa Ramadan sebanyak ya nifas. Anggaplah dia nifas 30 hari. Bahwa kalau dia ganti ini kan dia menyusui 30 hari. Ya kan? Dia hamil, dia tidak berpuasa 30 hari. Kalau kita katakan harus qada dulu berpuasa Syawal, kan luput bulan Syawalnya. Akan luput bulan Syawalnya. Maka kita katakan di sini ya kejar dulu bulan Syawalnya, baru nanti kan qada diberikan ke lapangan sampai bulan apa? Sya'ban. Sampai bulan Sya'ban. Itu yang lebih mudah, wallahu a'lam. Itu yang lebih mudah. Walaupun anak katakan tadi, memang dalam masalah ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama kita. Dari 3 itu sebenarnya adalah boleh, tapi ada yang mengatakan makruh. Kan semuanya bilang boleh. Cuma pendapat pertama boleh secara mutlak, pendapat kedua boleh bersama makruh, pendapat ketiga boleh kalau dia berbuka di Ramadan ada udzur. Kalau tidak ada udzur tidak boleh. Tidak boleh diakhirkan. Ini alhamdulillah kita telah tamat atau selesai dari puasa wajib. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan puasa-puasa sunnah, dan mungkin kita bagus masuk di pertemuan akan datang supaya kita mulai pembahasannya dengan langsung masalah yang baru dengan puasa sunnah. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, alhamdulillah, lewat kertas. Iya, Pak. Coba saya baca dulu ini, Pak. Oh, baik, betul. Iya. Baik. Saya baca dulu ini, Pak. Setelah itu saya penuhi janji kita. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, apakah berdiri saat menyambut tamu undangan dalam acara pernikahan adalah bentuk penghormatan kepada makhluk? Ya, kalau dia sebelumnya tadinya duduk, datang orang dia berdiri, itu masuk penghormatan pada makhluk dan sebaiknya tidak dilakukan. Kalau memang berdiri, berdiri aja langsung dulu. Ya, jangan dari duduk kemudian berdiri, kan ada larangan dari hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang dinukil dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Iya, jadi diceritakan bahwa Muawiyah keluar ke Ibnu Zubair dan Ibnu Amir. Maka Ibn Amir berdiri, kan Muawiyah penguasa. Datang, belum datang dalam keadaan waktu itu ada 2 orang yang menerima belum. Ada seorang yang bernama Ibnu Zubair dan ada seorang yang bernama Ibn Amir. Ibnu Amir berdiri menyambutnya. Sementara Ibnu Zubair duduk. Maka Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir, ketika melihat itu, ijlis. Duduk. Tidak usah berdiri. Duduk, tidak usah berdiri.
Jadi itu kata Muawiyah kepada Ibnu Amir. Setelah itu beliau ajarkan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyam tululahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang senang melihat orang yang berdiri karenanya, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Senang melihat orang kalau dia datang, orang pada berdiri. Dia senang, suka. Kalau ada dia datang, senang melihat orang berdiri. Karenanya, maka hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Ini harus kita hati-hati. Ya. Nah, dari hadis ini, ya namanya seorang yang punya ilmu harus kasih tahu. Biasanya kan di awam kalau datang Kiai, Syekh Andre Gurutta, ya semua berdiri. Itu salah. Itu salah. Rasulullah SAW mengancam dengan neraka. Orang yang senang melihat orang lain berdiri karena dia, itu karena penghormatannya kepadanya, maka Nabi bilang hendaklah disiapkan tempat duduknya di neraka. Di neraka. Dalam hal ini tadi juga sama seperti itu. Jadi kalau memang ya berdiri saja. Tidak usah duduk kemudian datang orang baru berdiri. Karena ada unsur nanti memuliakan. Kan orang tetap akan doakan kita walaupun kita duduk. Kan diinginkan dalam undangan adalah bukan salamannya, bukan pelukannya, tapi doanya. Doanya untuk orang yang hadir undangan. Doanya orang yang hadir di undangan tersebut. Silakan Pak Haji. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, saya berangkat dari ayat 190 Ali Imran. Mohon dikoreksi Ustaz. Inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yang saya tanyakan di sini Ustaz, yang berakal. Saya luruskan sebelum saya lanjut ke pertanyaan saya Ustaz. Saya luruskan dulu. Akal itu tidak sama dengan otak. Kenapa saya katakan tidak sama? Binatang punya akal, kambing punya akal, tapi tidak punya otak. Kambing punya otak. Kerbau punya otak. Hampir semua binatang itu punya otak, tapi tidak punya akal. Maka Ananda Syahrir dengan Salim tidak mau menerima kalau dikatakan otak-otak. Pasti itu tidak mau Pak Syahril ya, Pak Salim ya. Keras pecontohan Pak Haji ini. Apakah juga orang yang berakal itu orang yang berilmu? Saya masih ragu. Masih ragu. Kurang apa itu orang-orang yang dulu di Senayan Ustaz? Semua yang ditangkap KPK itu orang-orang berilmu semua. Kamu tahu? Jadi saya masih ragu. Bahkan tidak sependapat orang yang berakal itu orang yang berilmu. Ini pribadi saya Ustaz. Itu tidak sedikit orang berilmu yang demikian. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang mutahuruf itu tidak berakal. Bahkan saya katakan kadang-kadang orang yang mutahuruf itu berakal. Contoh Ustaz, itu nenek saya yang tinggal di kaki bukit Lompo Batam, yang umurnya 100 tahun petani kopi,
Kalau kopinya sudah berbuah, apa dia katakan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban. Sambung ayat ini. Maka orang tua saya waktu kecil selalu saya dimarahi. Tidak pernah dia mengatakan, "Tamane boleh otakmu." Tidak pernah mengatakan, bahkan dia mengatakan, "Di mana kau simpan akalmu?" Ini pertanyaan saya. Apa itu akal? Baik. Baik. Itu Masya Allah. Itu intinya, tapi belum Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Jadi ini Alhamdulillah Masya Allah. Iya, contohnya juga agak keras ini karena Pak Salim sama Pak Syahril ini. Iya, enggak mau dikasih otak udang. Iya. Keras ini, Pak. Alhamdulillah. Tapi Pak Haji mau mencontohkan. Saking kita itu berakal karena enggak mau dibilang seperti binatang. Apa itu akal? Akal itu kan Pak yang disebutkan di ayat yang disebutkan kita tadi, ya. Tapi menurut yang Haji Rahim bilang kan akal itu di mana? Di otak atau di mana? Karena kan hewan kambing ada otaknya, sapi ada otaknya. Tapi apakah dia berakal? Nah, itu pertanyaannya. Nah, di mana itu akal? Dan apa itu akal? Akal tentunya sudah disebutkan di ayat tadi, ya, bahwa orang-orang yang akan tahu adalah orang-orang yang memiliki hati. Sebenarnya itu Pak, kita terjemahkan tadi yang memahaminya adalah ulul albab Pak ya. Kita kan terjemahkan yang memiliki akal, bukan Pak. Ulul albab itu Pak yang memiliki hati. Jadi makanya ketika kita terjemahkan memiliki akal, jadi agak sulit. Jadi seakan-akan akal itu di otak. Otak enggak, akal itu di hati Pak. Makanya di ayat enggak bilang otak, tapi lub. Itu kan albab itu jamak dari lub. Lub itu hati Pak. Iya, inti dari manusia. Lub itu adalah inti dari manusia. Manusia ini kan ada yang paling inti di dalamnya. Yang Nabi katakan, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad itu ada mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal darah yang menyatu, yang berkumpul. Kalau dia baik akan baik semuanya, kalau dia rusak akan rusak semuanya. Kata Nabi apa? Ala wahya al-qalb. Ketahuilah dia adalah apa? Hati. Jadi bukan pikiran yang rusak, tapi hati yang rusak. Hati yang rusak. Oleh karena itu, ketika orang dibacakan ya ayat Al-Quran, kemudian tidak berpengaruh, berarti dia punya telinga tidak dia pakai untuk mendengar, dia punya hati tidak pakai untuk berakal, memikirkannya. Bukan tidak punya otak, tapi tidak punya apa? Hati. Itu bunyinya dalam Al-Quran. Di sini Pak ada saya lihat ayatnya ini. Allah diantara katakan ada di surat Al-Hajj. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha au adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'ma al-qulubul lati fis sudur. Sekaligus ini jawaban untuk pertanyaan kita. Di mana itu akal, otak, pikiran orang? Iya. Dan apa itu akal? Apakah akal itu otak? Nah, kami punya otak tidak bisa berpikir. Nah, di ayat ini Pak langsung di surah Al-Hajj ayat 46. Allah katakan tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi sehingga mereka memiliki hati dibilang bukan akal tapi hati. Mereka memiliki hati untuk memahaminya, memiliki telinga untuk mendengarnya. Akan tetapi ya bukanlah pandangan yang buta,
bukanlah penglihatan mata yang buta. Akan tetapi yang dibutakan oleh Allah adalah al-qulub. Hati allati fis sudur. Hati yang ada di dalam dada, bukan yang di otak. Bukan yang di otak. Karena kalau kita bilang betul kata Haji Rahim, kalau memang akal itu di otak, kambing punya otak, udang punya otak. Tapi Pak Syahril tidak mau dibilang otak udang. Itu menunjukkan beda. Sama-sama punya otak. Paham Pak Sali? Saya bilang Pak Syahril, bukan kita. Jangan marah-marah. Iya. Nah, ini untuk membedakan Pak. Otak itu bukan yang di kepalanya. Tapi yang di hati. Nah, akal itu di mana? Yang di hati. Akal itu di mana? Yang di hati. Itu Pak. Maka Nabi SAW ketika belum berkata tentang takwa, belum bilang apa? At-taqwa hahuna. Dia tunjuk dadanya. Takwa itu di sini. Ya, takwa itu di sini, bukan di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Kan di sini, kambing juga punya. Kambing juga punya. Itu mungkin yang kita tanyakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya tanya ke Ustaz. Di dalam kitab suci Al-Quran itu ada surat Luqmanul Hakim. Siapa itu Luqmanul Hakim? Saya ini apa namanya Ustaz? Terheran-heran juga. Bukan terheran, ini kebesaran Allah. Tidak mungkin ini Luqmanul Hakim ini dijadikan satu surat di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Ini bukan Nabi Ustaz. Yang saya pahami bukan Nabi. Sedikit saya ceritakan menurut pengetahuan saya Ustaz. Luqmanul Hakim ini budak hitam. Kata orang Makassar, beber. Pendek. Bahkan dalam riwayat Ustaz, kalau dia berjalan itu anak-anak ikut di belakangnya itu mengejar dia. Jadi siapa ini Luqmanul Hakim? Allah ini maha besar mengangkat ini Luqmanul Hakim yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, menjadikan dia sebagai satu surat dalam Al-Quran. Bahkan ayat 131 Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada anaknya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anak, wahai bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kau mensyirikatkan anakku, jangan kau mensyirikatkan Allah. Sungguhnya itu adalah perbuatan yang sangat salah, dosa yang sangat salah. Dan saya tanyakan Ustaz, siapa itu Luqmanul Hakim? Baik, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Luqman seperti yang beliau sebutkan tadi, beliau seorang budak, apa ya? Masya Allah, ilmunya aja. Dari mana kita dengar itu? Luqman adalah seorang yang hitam. Baik, Alhamdulillah. Bagus. Iya. Jadi apa yang beliau katakan tadi itu betul adanya. Iya. Semua yang beliau sebutkan tadi itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah bisa antum baca ketika di ayat walaqad ataina Luqmanul hikmah. Itu Ibnu Katsir sebutkan asar-asar dari para ulama tentang Luqman. Di antaranya ucapan Ibnu Abbas, kana Luqman abadan habasyian najjaron. Luqman itu budak dari Habasyi. Sebenarnya baru sebutkan tadi. Dia najjar. Apa najjar? Tukang kayu. Iya. Bahkan disebutkan seperti yang belum bilang tadi. Karena qasiron. Dia pendek. Jadi apa yang belum sebutkan itu betul. Makanya saya bilang, baca di mana? Iya. Jadi itu semua betul apa yang dia katakan.
Iya, sekarang kita jawab pertanyaan belum. Intinya dari semua itu pertanyaan kembali. Siapa itu Luqman? Iya. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ikhtalafa salafu fi Luqman alaihissalam. Para orang terdahulu Pak berselisih tentang siapa itu Luqman. Jadi kalau kita bertanya siapa itu Luqman, orang terdahulu berselisih tentang Luqman. Hal kana nabiyan au abadan solehan min ghairi nubuwah. Ini Ibnu Katsir yang bilang Pak dalam tafsir beliau. Apakah itu Luqman adalah seorang nabi atau seorang hamba yang soleh, bukan nabi? Ala qaulain, kata Ibnu Katsir, di atas dua pendapat. Wal aktsarun ala tsani, pendapat mayoritas Pak yang kedua, bukan nabi, orang soleh. Itu pendapat mayoritas. Mungkin terjawab Pak? Alhamdulillah. Iya. Mantap ilmu itu Pak. Tinggal kita kuatkan. Alhamdulillah. Semangat kita terus. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini juga faedah untuk kita. Masya Allah, dengan pertanyaan Bapak Haji Rahim, banyak ilmu yang kita dapat. Kita tadinya tidak mau jelaskan Luqman itu siapa, karena kadang tidak terlalu berfaedah untuk hukum syar'i, kan tidak ada hukum syar'i. Cuman kita tahu juga beliau adalah nabi atau bukan, itu penting juga. Karena beriman terhadap nabi kan wajib. Beriman terhadap nabi Allah adalah wajib. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini konteksnya bukan saja akal, ilmu, tambah lagi satu pikir. Jadi akal, ilmu, pikiran, pikir. Tapi ceritanya beda. Ini pasangan suami istri. Masya Allah. Dua konteks kajian sesuai dengan konteks kajian yang kita dekati. 2 hari sebelum Lebaran. Nah, kalau dulu sebelum puasa Pak ya. 2 hari sebelum Lebaran. Permaisuri mau melahirkan. Baik. Kan kalau pekan lalu baru menikah, ini sudah melahirkan. Masya Allah. Baik Pak, baik Pak. Alhamdulillah. Masuklah dia di rumah bersalin. Mamanya di rumah bersalin Muhammadiyah atau di Ananda sana di dalam. Terjadi masalah. Tidak normal. Dan menurut ahli kandungan harus disesar. Harus disesar. Ini dalam bulan puasa. Puasa sesar. Disesar keluarlah anak ini. Selama bulan puasa ini 28 hari ini permaisuri tetap berpuasa katanya. Di 2 harinya ini Tidak. tidak. Lalu tadi menggunakan tadi akal, ilmu, pikir. Sadar dia bahwa saya ini disesat. Ajal di tangan Tuhan. Saya memerlukan ini terapi dan perawatan yang entah kapan bisa normal atau hidup. Siapa tahu di hari ke-7 meninggal atau hari ke-5 meninggal. Ini cirinya ini permaisuri. Nah dia muslimah yang baik. Berkatalah permaisuri, Bang, Masya Allah. wakili saya untuk puasa saya 2 hari ini. Saya takut. Ini berpikir dalam pikirannya. Saya takut saya meninggal. Berarti dia wasiatkan. Karena gara-gara abang ini, sekarang terlambat
Pada ini. Baik. Diwakili di 2 hari itu langsung atau nanti setelah meninggal? Tidak meninggal, belum meninggal. Cuma berpikir. Tidak punya ilmu. Oh iya. Siapa tahu ini saya meninggal nanti setelah ini memerlukan perawatan yang relatif. Iya, baik. Jadi dia Takut dia meninggal. jadi dia berwasiat dulu. Banyak kejadian habis sesat 3 hari 4 hari meninggal. Sama dengan jantung 3 hari 4 hari meninggal. Jadi karena dia punya ilmu, punya akal, punya pikiran, tolong Pak wakili saya. Daripada saya tidak, saya bawa 2 hari ini sebagai utang gara-gara bawa abang ini. Namanya lancar, masuknya lancar. Baik. Baik, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini sejarahnya panjang ini Pak Haji Rahim. Masya Allah. Tapi Masya Allah. Iya. Ini gimana ini? Jadi ini Pak, apa yang kita bilang tadi itu Pak, masuk dalam bab wasiat. Masuk dalam bab apa? Wasiat. Jadi dia tidak berpuasa 2 hari karena mau melahirkan. Dia bilang, ini gara-gara kita ini. Iya. Iya, saya sudah berkorban. Kita juga harus berkorban. Boleh nggak dia berwasiat seperti itu? Boleh Pak. Boleh dia wasiat. Kan ini walinya juga Pak jadinya. Ini masuk dalam hadis tadi Pak. Siapa yang punya utang puasa, maka yang berpuasa siapa? Walinya. Walinya kan tadi ahli waris. Kan kalau meninggal istri, ahli warisnya siapa? Suami. Kan bahkan suami kan kalau dia dapat tidak ada anak, dapat lebih banyak. Ya kan? Kalau dia punya anak baru terbagi dengan anak. Terbagi dengan anak. Kan begitu? Berarti betul. Dia wasiatkan puasanya itu kepada suaminya. Enggak apa-apa. Cuman enggak boleh, saya tanya tadi itu enggak boleh langsung hari itu. Kan enggak boleh suaminya meniatkan puasa untuk dia, kemudian puasa juga untuk istrinya. Enggak boleh kalau puasa wajib. Dan nanti dia ganti hari berikutnya. Setelah Ramadan. Bukan dia ganti di Ramadannya, tapi setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Itu Pak, hukum terkait dengan itu. Alhamdulillah, itu namanya balas jasa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Seperti itu Pak. Penutup. Baik. Mohon penjelasan Ustaz sebagai orang awam. Pada kondisi mana kita mengatakan Masya Allah dan pada kondisi mana kita mengatakan Subhanallah. Kadang-kadang saya salah masuk. Iya. Saya bilang, kan kalau salah masuk tidak enak. Baik. Masya Allah. Pokoknya ke situ Pak ya. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, ini penutup. Ini adalah penutup. Iya. Bagus, pertanyaan Bapak bagus sekali. Kapan kita katakan subhanallah? Kapan kita katakan apa? Masya Allah. Sebenarnya ini Pak, kalimat subhanallah, Masya Allah, kalimat yang kita ucapkan kalau takjub Pak. Kalau kita takjub terhadap sesuatu, kita boleh katakan Masya Allah, kita boleh katakan apa? Subhanallah. Iya, seperti itu. Ada ulama yang membedakan kalau untuk diri kita Masya Allah, kalau untuk orang lain Subhanallah atau Tabarakallah. Tabarakallah. Itu saja. Tapi kalau kita ucapkan, sebenarnya itu kan pembedaan sunnah yang mereka katakan. Kalau kita katakan seperti Nabi, kan datang Abu Hurairah, tiba-tiba dia menghilang. Ketemu Nabi di jalan. Ternyata dia bilang, saya belum mandi junub. Tidak enak ketemu Nabi dalam keadaan junub. Kata Nabi, Subhanallah. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Iya, dia bilang Subhanallah. Nabi takjub terhadapnya. Dinukil juga bahwa ada di Quran seorang yang masuk di kebunnya, dia bilang laukul Masya Allah. Seandainya dia bilang apa? Masya Allah. Ya, dia ketika takjub dengan kebunnya. Intinya sama-sama bisa. Tidak salah masuk Pak. Iya, tetap betul masuknya itu. Boleh kita bilang Subhanallah, boleh kita bilang apa? Masya Allah. Kalau kita takjub terhadap sesuatu. Kalau kita takjub terhadap sesuatu. Alhamdulillah. Kita cukupkan berarti tadi sudah penutup.
Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.